Baik, selamat pagi Pak Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alda Afrianti, NIM 1810416635, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah perilaku konsumen. Soal yang pertama, apa judul artikel di atas, siapa penulis artikel tersebut, dan apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Jawabannya, pertama, penggunaan media sosial. Kedua, John M. Fotis. Ketiga, tentang perilaku konsumen dan konteks perjalanan liburan. Yang pertama, apakah Anda menggunakan media sosial? Jawabannya, iya, saya menggunakan media sosial. Yang kedua, Anda menggunakan media sosial untuk apa? Jawab, saya menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi penting tentang pendidikan atau perkuliahan. Yang ketiga, jenis media sosial apa yang Anda gunakan? Itu banyak sekali jenis media sosial yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi, mulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan lainnya, media sosial lainnya. Yang keempat, apakah Anda memperhatikan iklan di situs media sosial? Jawabannya ya, tentu saja. Karena ada iklan di media sosial, saya sering memperhatikan iklan-iklan tersebut untuk mendapatkan informasi tentang produk. Dan yang kelima, apakah Anda mempercayai media sosial? Jawabannya, saya tidak sepenuhnya mempercayai media sosial karena tidak semua informasi yang didapat dari media sosial itu benar. Maka dari itu, setiap mendapatkan informasi dari media sosial, saya selalu mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak tertipu. Dan yang keenam, media sosial mempengaruhi keputusan pembelian Anda. Jawab, tentu saja media sosial mempengaruhi keputusan pembelian dalam kemudahan dan berikanan biaya, juga mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Maka dari itu, media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketujuh, apa sumber informasi pilihan Anda untuk keputusan pembelian Anda? Jawab, sumber informasi pilihan saya untuk keputusan pembelian ada beberapa, yaitu pertama adalah sumber pribadi seperti tahapan tetangga atau kegiatan dan tertentu, dari sumber komersial seperti iklan dan media sosial, toko pajangan, dan yang terakhir sumber publik seperti media sosial, peringkat produk organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, apakah Anda merasa media sosial membantu dalam keputusan pembelian Anda? Jawabannya yaitu tentu sangat membantu, karena saya merasa media sosial sangat membantu saya dalam keputusan pembelian. Dan yang kesembilan, menurut Anda, apakah peran media sosial dalam mempromosikan produk? Jawabannya, menurut saya, media sosial sangat membantu mempromosikan produk. Bisa menggunakan media sosial yang Anda gunakan untuk mempromosikan produk seperti Instagram, Facebook, dan bagian lainnya. Yang ke-10, apa kesimpulan dari artikel di atas? Kesimpulan dari artikel di atas adalah perkembangan media sosial memberikan dampak pada keputusan pembelian dan promosi bagi produk. Maka dari itu, setelah membaca artikel tersebut, menjadi lebih mengerti akan peran dan dampak perkembangan media sosial bagi pemasaran produk dan keputusan pembelian bagi perusahaan dan penguasa. Yang 11, jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Sejarah perkembangan perilaku konsumen. Studi tentang perilaku konsumen menurut Shipman tahun 2004 berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang terpisah, dimulai ketika para pemasar menyadari bahwa konsumen tidak selalu melakukan tindakan atau memberikan reaksi sesuai dengan yang disarankan dalam teori-teori pemasaran yang ada. Baik, ini soal bagian yang kedua.
Berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang A, apa judul video A dan B di atas? Yang B, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas, dari mana asal pembicara tersebut. Yang C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A dan jelaskan. Yang D, apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B, jelaskan. Dan yang E, apa saja yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video A dan video B tersebut di atas. Jawabannya, yang A, judul video A yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Judul video B, perilaku konsumen. Pembicara dan asal pembicara video A yaitu dari, dan yang pembicara video B Nurul Rahmatyati dari kelas A2 MJ Universitas Pancabakti Pontianak. Yang C, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi 4, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdapat pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen, terutama faktor budaya, subbudaya, dan kelas lainnya. Ada juga subbudaya, yang setiap subbudaya terdiri dari sub literatur seperti kebangsaan, agama, dan wilayah geografis. Dan yang kedua yaitu faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk dan perusahaan atau produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial keluarga, kelompok referensi, serta status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pembelian keputusan dan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Yang keempat yaitu faktor terakhir yaitu faktor fisiologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, motivasi, persepsi, pembelajaran. Motivasi adalah riset yang telah dilakukan peneliti dalam menggabungkan motivasi seseorang dalam kegiatan pembelian produk. Yang D, menjelaskan tentang perilaku konsumen, mencakup konsumsi di mana komisi adalah setiap kegiatan yang mengurangi kehabisan nilai guna suatu barang atau jasa, terutama berasumsi memenuhi kebutuhan memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Faktor-faktor perilaku konsumen, yang pertama pendapatan, yang kedua selera, ketiga status sosial, dan yang keempat gaya hidup, yang kelima budaya, yang keenam harga barang, yang ketujuh jumlah barang, dan yang ke-8 dengan masyarakat akan adanya perubahan hidup. Yang E, yang saya dapat pelajari dari menonton video di atas, video A adalah saya bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan faktor-faktor tersebut memiliki dampak luas dan terdapat pada perilaku konsumen. Dan yang dapat saya pelajari dari menonton video bagian B yaitu saya mau mengetahui tentang perilaku konsumen, faktor-faktor perilaku konsumen, dan macam-macam perilaku konsumen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.